Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi bersama dengan HMI PT IKI dengan saya di sini Neis Amelia. Di sini saya tidak sendiri, di sini saya bersama dengan narasumber kita yaitu Kanda. Mungkin Kanda boleh diperkenalkan? Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Ramadan. Teman-teman di sini biasa manggil Noval. Kanda Noval ya? Iya. Oke Kanda, kalau boleh tahu nih, Kanda kuliahnya di mana nih? Kalau untuk sekarang, saya kuliah di PT IKI Jakarta, mahasiswa Fakultas Usuluddin semester 6. Kalau dari Yunani sendiri, dari fakultas apa? Oke, kalau saya sendiri kebetulan dari Fakultas Usuluddin juga sama. Semester 4 di IIKI Jakarta. Berarti kita satu fakultas ya? Iya, satu Cuma fakultas. beda kampus doang? Iya, betul Kanda. Oke. Kalau boleh tahu nih Kanda itu di HMI sebagai apa sih? Kalau di HMI, alhamdulillah pada kali ini saya mendapatkan amanah di anggota unit kaderisasi. Dan di tahun ini juga komisariat mengamanahkan kepada saya untuk jadi ketua pelaksana latihan kader 1 atau yang biasa kita sebut LK1. Oke Kanda, berarti Kanda alhamdulillah ya amanahnya sebagai kaderisasi dan diamanahkan sekarang ketua pelaksana LK1. Oh ya Kanda, kalau boleh tahu nih LK1 itu apa sih Kanda? LK1 itu atau biasa kita sebut latihan kader ya. Ya. Itu merupakan jenjang pertama bagi anggota-anggota yang mau masuk ke dalam HMI. Jadi misalkan Nais dulu mau masuk HMI nih. Sebelum masuk itu ada LK1 dulu. Nah biasanya kalau di HMI Komisariat PT IKI ini biasanya ada Maperca. Maperca itu masa perkenalan calon anggota. Jadi sebelum LK1 Nais ikut Maperca. Di situ statusnya masih anggota muda. Setelah Maperca ada LK1. Setelah LK1 baru statusnya berubah jadi anggota biasa, sudah bergabung ke dalam HMI. Kalau di HMI ini ada 3. Ada anggota muda, itu anggota yang belum mengikuti LK1, anggota biasa yang sudah mengikuti LK1, dan anggota istimewa itu yang berjasa untuk HMI gitu. Yundani sendiri LK-nya kapan nih? Masuk HMI semester berapa? Saya kebetulan masuk HMI dari semester 2 Kanda. Oh, semester 2. Semester 2 iya. Oh, berarti justru duluan Yunani ya, karena dulu saya masuk ketika semester 3. Oh iya. Semester 3 baru masuk. Baru masuk ya? Iya. Iya. Kanda, kalau boleh tahu nih, berarti memang di HMI itu proses kita mau masuk ke dalam HMI itu tidak instan ya? Ada beberapa tingkatan yang harus kita ikuti sebagai kader ya? Seperti Maperca, LK, itu memang harus diikuti oleh semua kader berarti? Iya, wajib. Karena LK1 itu ada di dalam konstitusi HMI. Itu persyaratan wajib untuk masuk HMI. Jadi kalau nggak ikut LK1 belum sah menjadi anggota HMI gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Kanda, di Maperca itu apa aja sih yang HMI perkenalkan ke kader-kader nanti? Sebenarnya Maperca ini sebagaimana mungkin kita kemas bagaimana anggota-anggota ini memahami secara mudah HMI. Gitu. Jadi di dalamnya ada perkenalan tentang HMI itu apa, terus Mars dan Him HMI, dan perkenalan sama anggota. Jadi kita have fun saja. Baru nanti ketika LK1, ketika semua anggota sudah kenal, kita mulai kita isi dengan materi-materi. Oh, begitu ya Kanda, baik. Memang Masya Allah sekali ya. Oh iya Kanda, mau nanya nih, ngapain aja sih selama LK berlangsung itu? Jadi di LK itu kita diisi dengan materi. Memang LK ini merupakan salah satu jenjang pendidikan di HMI. Tapi bukan berarti karena isinya materi itu membosankan, enggak. Itu salah banget. Karena di dalam LK ini kita juga nanti diajarin gimana kita tata cara bersidang, terus juga gimana nanti kita ada manajemen aksi, ada games-games yang lain, dan masih banyak lagi pokoknya. Jadi buat teman-teman nih, teman-teman yang penasaran LK itu gimana, harus ikut. Karena dekat-dekat ini bakal ada ya Pak. Ya betul, apa yang dibahas oleh beliau barusan memang betul ya. Untuk para kader
kita ubah nih mindsetnya. Jadi LK itu memang have fun gitu. Banyak kegiatan di sana yang memang kita nggak cuman materi-materi doang di sana di dalamnya. Kita ada senam, ada juga fun game-nya. Pokoknya seru. Gitu. Ya kan, Daya? Dulu pas Yunda Nais LK Ya, itu ada game-game juga. ada kan, Daya? Oh, itu berarti ketika hari apa tuh? Hari pertama kah atau hari terakhir kah game-game itu? Kebetulan pas saya LK ya, pas semester 2 itu di hari terakhir. Di hari Oh, terakhir hari LK. terakhir ya. Iya, betul. Tempatnya di mana dulu pas LK? Di Bogor. Di Bogor. Iya, betul di Bogor, di Pamijahan. Nah, Kanda sendiri nih, dulu pas LK di mana tuh? Kalau pas saya sendiri dulu LK 1 itu di Rumpin. Rumpin itu berarti masuknya apa ya? Bogor. Bogor juga ya? Bogor. Jadi emang LK itu pindah-pindah sih, karena sebelumnya nggak ada yang di puncak, dan kebetulan ketika Minanais itu di ini ya, berarti di apa tadi namanya? Pamijahan ya. Bogor, ya betul. Pamijahan emang kita biasanya tempatnya ganti-ganti. Dan ini kelebihan di HMI sendiri, di semua kegiatan, di semua kepanitiaan itu kita nggak mau pungut biaya sepeser pun. Jadi mau itu tempatnya di Bogor kah atau dimanapun, itu mulai dari transportasi dan penginapan dan semuanya itu nggak dipungut biaya sekalipun. Nah, untuk para kader juga nih, barusan sudah disinggung ya oleh Kanda Nopal bahwasannya kalau kita ingin mengikuti LK tuh jangan ada keraguan gitu, jangan takut untuk masalah biaya pun tidak ada sepeser pun tuntutan dari kami, dari kita. Nah, pokoknya tidak ada tuntutan biaya apapun ya Kanda. Justru kita dapat banyak benefit gitu dari apa yang kita dapetin di LK 1 itu pasti kepake banget, baik kita di organisasi manapun atau di kelas sekalipun, di ruang kuliah sekalipun itu bakal kepake banget. Tapi kalau dari Indonesia sendiri nih, benefit apa sih yang emang sampai sekarang tuh kerasa banget gitu semenjak masuk HMI itu kepake terus, mau di kuliah atau di organisasi yang lain itu ada gak? Kalau dari saya sendiri ya, setelah mengikuti HMI dan aktif di dalamnya, banyak sekali benefit yang saya dapatkan dan saya di sana pengen sekali semakin berproses di dalamnya karena saya merasa di HMI ini selain dari kesolidaritasannya, banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapat di sini. Terus entah itu dari kajian-kajiannya, dari kemuslimahan pun nih untuk para cewek-cewek yang ingin menjadi kader di HMI pula, di sini kami banyak banget kegiatan dari bagian kemuslimahan pun yang mulai dari ingin belajar make up, belajar masak, terus kita ada kajian kemuslimahan dan banyak sekali ya Kanda manfaat-manfaatnya. Ya. Karena di HMI juga perlu teman-teman ketahui nih, khususnya yang perempuan. Ya. Di HMI itu setiap minggunya atau setiap bulan itu ada kegiatan, misalkan kalau dari unit senioran itu ada untuk laki-laki futsal. Ya. Untuk badminton mungkin kan bisa dari laki-laki atau perempuan. Ada juga kayak berenang. Berenang ini kita pun dipisah. Untuk perempuan sendiri, untuk laki-laki, untuk laki-laki sendiri. Jadi buat teman-teman yang sekiranya masih mikir-mikir, aduh takut nih kalau di HMI terlalu berbaur sama cowok atau cowok sama cewek gitu. Itu enggak. Karena di HMI ini kita masih menjaga jarak antara cowok dan cewek. Ya, jadi jangan takut ya untuk teman-teman sekalian yang ingin bergabung. Mungkin itu ya Kanda. Ya. Nah, mau nanya juga nih Kanda, di HMI itu ada berapa tingkatan sih Kanda? Jadi kalau di HMI ini ada 3 tingkatan. Yang pertama tadi LK 1 itu untuk anggota baru yang mau masuk. Selanjutnya ada LK 2, baru yang terakhir ada LK 3. Dari Kanda sendiri nih, kan sudah ya mengikuti LK 1 pasti. Ya. Nah, ada niatan gak nih untuk mengikuti LK selanjutnya? Insya Allah ada. Untuk niatan mengikuti LK 2 ada. Cuman kan untuk mengikuti LK 2 itu butuh persiapan yang gak sedikit, karena harus mempunyai wawasan yang cukup juga,
terus kesiapan mental juga, dan yang lain-lain. Tapi insya Allah kalau ada LK2 kita ikut. Dan harusnya dari Indonesia juga ikut LK2 agar kedepannya nanti makin banyak nih kader-kader HMI yang bisa berproses lebih lanjut, nggak cuma sampai LK1 saja. Jadi bisa LK2, bahkan bisa sampai LK3 gitu. Ya betul Kanda. Semoga nanti bisa mengikuti LK2 dan LK3 seterusnya. Kanda, mau nanya juga nih, selama Kanda berhimpun di HMI ini tuh dapat benefit apa sih yang Kanda dapetin? Kalau bicara soal benefit banyak ya, mungkin yang kita dapetin di HMI ini. Kayak misalkan kita jadi lebih berani buat ngomong di depan umum, terus juga kita bisa berargumen secara logis, lalu dia bisa lebih aktif juga kalau di kelas. Itu yang paling saya rasakan sih itu. Kalau dari Indonesia sendiri pasti ada dong kayak benefit yang dirasakan atau perubahan setelah masuk HMI apa? Untuk benefit yang Nais rasain sendiri ya Kanda, mungkin setelah masuk HMI ini lebih banyak mengenal wawasan baru, lebih banyak dapat ilmu barunya juga, utamanya apalagi ya. Terus kesolidaritasannya juga itu benar-benar kerasa banget sih Kanda di HMI ini. Dan kita memulai dari nol pun akan dibimbing gitu. Jangan takut pokoknya. Kita belum punya skill sama sekali pun di sini kita bukan diharuskan atau malah kesannya menyuruh ya, tapi ayo berproses bersama gitu. Dan itu benar-benar alasan mengapa sampai sekarang saya semakin banyak tertarik di HM ini tuh kayak soalnya merasa diayomi, dirangkul dan benar-benar dibimbing. Banyak sekali keuntungan atau benefit yang saya rasakan di HM ini. Berarti terlepas dari semua materi yang dikasih selama LK1 ini, berarti Nais juga ngambil pelajaran bukan dari materi aja dong. Berarti dari gimana cara kakak tingkat di HMI ini memperlakukan Nais di HMI, bagaimana cara kita ngerangkul anggota-anggota yang baru masuk. Betul. Ya, itu pas Nais masih menjadi calon kader ya Kanda. Memang benar-benar diayomi, sangat-sangat diayomi sama kakak tingkat yang di HMI ini. Benar-benar dirangkul, diperkenalkan apa itu HMI. Benar-benar ya pokoknya Nais merasa di sini tempat yang tepat untuk Nais mau banyak berproses lebih maju untuk diri Nais dan kedepannya mungkin semoga bisa mengembangkan dan bermanfaat ya untuk orang-orang sekitar dan bisa mengajak teman-teman lain yang mau berproses di HMI ini, semoga bisa motivasi juga dan teman-teman lainnya pun ingin berproses juga di HMI ini Kanda. Ya karena dulu pas saya masih jadi anggota yang baru masuk ya, yang baru-baru LK itu pernah dengar juga dari kakak tingkat yang udah lama di HMI. Kayak bilang, lu kalau di HMI ini, lu lihat bagaimana kakak tingkat atau kader-kader lain ketika cara mereka ini memimpin sebuah kepanitiaan, bagaimana cara mereka berargumen, itu belajar dari situ. Bagaimana cara mereka memberi materi kepada adik-adik tingkatnya, itu yang harus kita contoh. Betul Kanda, saya setuju sekali dengan apa yang Kanda Nopal barusan sebutkan ya. Dan untuk yang tadi Nais bilang, semoga kita bisa berproses lebih lanjut untuk kedepannya, itu betul banget. Karena gimana ya, untuk kedepannya ini harapannya semoga HMI ini tidak sekedar jadi himpunan mahasiswa Islam, tapi menjadi harapan masyarakat Indonesia juga. Iya, betul sekali. Setuju dengan apa yang Kanda sebutkan barusan. Karena memang alasan saya mau dan masih ingin banyak belajar di sini tuh melihat para kakak tingkat HMI ini benar-benar banyak sekali figur yang memang dari skill yang berbeda, dari skill yang mau itu dari intelektualnya, mau itu dari segi dari banyak sekali dah pokoknya Kanda ya yang saya dapatkan, dan saya banyak sekali mencontoh dan mencermin dari kakak tingkat yang ada di HMI ini sehingga saya semakin yakin untuk berproses di HMI ini. Itu Kanda. Sebenarnya ada yang mau saya tanyain sih ke Yunda Nais. Boleh. Jadi kan tadi kita udah ngobrol banyak nih, udah kemana-mana tentang LK. Betul. Yunda Nais ini sebagai anggota HMI,
yang udah masuk HMI dari semester 2 ya. Betul. Sekarang udah semester 4, berarti udah setahun lah ya di HMI ini. Ada, ya betul. Apa sih pesan Yunda buat teman-teman di luar sana yang masih ragu-ragu ikut LK atau masih bertanya-tanya HMI itu gimana sih di dalamnya? Apa ya mau Yunda sampaikan sesuai yang Yunda rasain ketika di HMI ini? Kalau dari saya sendiri yang sudah dan lagi berproses di HMI ya, untuk teman-teman utamanya para calon kader NEIS nih yang tahu, mungkin entah itu tahu dari teman-teman sekalian atau mungkin lihat dari poster-poster di sosmed ya HMI, jangan takut, jangan ragu untuk mengikuti atau bergabung berproses bersama di HMI ini, karena memang di sini tempat yang tepat untuk kita berproses, untuk kita memulai dari nol pun jangan minder, kita benar-benar bangun dari awal, berproses bersama dan konsisten gitu. Konsisten kita di dalamnya, mau kita masih menjadi anggota atau kita baru memasuki HMI ini pun pokoknya ikut berbaur dan banyak bertanya kepada kakak tingkat atau teman kita yang memang mungkin wawasannya lebih dari kita. Ya. Nah, apa salahnya kita kalau misalkan bertanya sama teman pun ya Kanda, jangan malah menjadi minder lah atau apa, justru di sini tempat dan wadah yang tepat sekali untuk kita berproses di dalamnya. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengikuti LK, yuk kita bareng-bareng berproses bersama di sini, jangan takut dan jangan ragu. Itu mungkin yang dari saya Kanda. Ya karena kebanyakan di kader HMI ini meskipun menurut kita nih wawasannya udah luas banget, tapi mereka itu tetap ikut kajian di komisariat itu nggak pernah merasa puas dengan apa yang udah dilewatinya, baik dari jejak pendidikan di HMI atau di luar sana gitu. Karena seperti yang banyak kader HMI bilang, ini kayaknya jadi quotes anak HMI ya, teruslah merasa hijau karena dengannya engkau akan selalu senantiasa tumbuh, dan janganlah merasa matang karena fase setelahnya adalah busuk. Ya, betul Kanda. Oke nih Kanda, dari tadi kan kita ngebahas tentang apa itu HMI, apa itu LK juga. Nah, kalau boleh tahu nih Kanda, kapan sih waktu diadakannya LK ini Kanda? Jadi insya Allah dalam dekat-dekat ini HMI Komisariat PT IKI akan mengadakan latihan kader 1 jilid 1, dan insya Allah bakal diadain tanggal 24 sampai tanggal 26 Februari. Dijamin teman-teman yang udah daftar itu gak akan kecewa, insya Allah. Nah, berarti sebentar lagi nih ya Kanda, LK ini akan diadakan. Nah, untuk teman-teman calon kader HMI yang kepo kapan sih diadainnya, nah pantengin terus di IG-nya HMI Komisariat PT IKI. Dan untuk link pendaftarannya gimana nih Kanda, kalau boleh tahu? Link pendaftarannya nih, anggota-anggota yang mau daftar bisa langsung aja di link yang udah kita sediakan di bio video ini. Kita tunggu kalian di HMI Komisariat PT IKI. Selamat berhimpun. Semangat. Nah, sebelum kita akhiri nih Kanda podcast malam ini, ada pesan atau quotes untuk para kader LK yang akan datang. Boleh Kanda? Mungkin sedikit pesan dari saya ya, jangan sia-siain kesempatan di masa kuliah ini, karena kan kesempatan ini nggak datang 2 kali. Betul. Apalagi terlebih latihan kader 1 ini dia adain nggak sering gitu, jadi ini cukup eksklusif LK 1 ini diadakan. Jadi buat teman-teman semua yang emang masih mau untuk mendaftar ke HMI dan masih penasaran HMI itu apa, bisa langsung ikut latihan kader 1. Ya, betul. Dan jangan capek untuk berproses, karena proses itu ya memang bagian dari hidup. Betul. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman sekalian podcast pada malam hari ini. Semoga bisa menambah dan bisa menjawab rasa penasarannya dari teman-teman sekalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan ikuti akun Instagram kami di @hmi_pt_iki. Dan juga jangan lupa nih follow Instagramnya Neis Amelia 26 dan Naufal. Sekian dari kami. Cukup sekian dari kami.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.